selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading untuk Capricorn di bulan Maret 2022 untuk Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Karena ini adalah general reading, tidak akan semua pesannya sesuai dengan teman-teman. Ambil yang sesuai, yang tidak sesuai abaikan saja. Oke, mari kita lihat ada pesan apa untuk Capricorn di bulan Maret 2022. Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Capricorn. Oke. Kenapa nih? Aduh. Saya sebagai reader tidak membaca kartu reverse ya. Capricorn, ini energi kamu untuk bulan Maret 2022 agak berat ya. Gini. Kamu kayak berjalan dalam kegelapan. Kayak ada yang kurang gitu. Kayak mungkin secara finansial kamu merasa kurang, atau hidup kamu ada yang kurang, atau kamu kurang menghargai diri kamu gitu. Kayak dan ini tantangan kamu di bulan Maret adalah masalah hati gitu. Apa karena ada sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, terus itu berpengaruh pada cara kamu memandang dunia, memandang diri kamu. Karena sesungguhnya ini blessing buat kamu. Kayak universe, Tuhan, Allah, apapun ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, kayak bilang, ayo kamu bisa gitu. Kamu bisa, kamu punya power untuk mengubah keadaan kamu, dan aku akan ngedukung kamu gitu. Karena di sini ada The Magician, dan ada sesuatu di depan situ yang tiba-tiba kamu gak duga-duga. Mungkin menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan ya. Kayak bikin kamu ibaratnya orang lagi ngantuk diguyurin air dingin gitu, langsung sadar gitu ya. Nih, ada sesuatu yang sangat mengagetkan, yang bikin dunia kamu itu berubah seketika. Cara kamu memandang dunia, cara kamu bersikap terhadap diri kamu, terhadap orang lain, itu tiba-tiba berubah ya. Karena di sini ada 2 major arcana gitu, kayak sesuatu perubahan yang besar gitu, bukan levelnya, bukan sehari-hari, kayak lingkupnya yang lebih besar dari kehidupan kamu sehari-hari gitu, kayak major life changes gitu. Nah, ada apa nih yang membawa Capricorn sampai ke titik itu gitu? Kayak ada sesuatu yang signifikan. Mungkin itu akhirnya membawa kamu keluar dari kegelapan, mengakhiri masa-masa kesedihan kamu, kesendirian kamu, kesepian kamu. Kayak ibaratnya berjalan di kegelapan, akhirnya kamu ngeliat ada cahaya di ujung sana, kayak ada pintu keluar.
ada pertolongan Tuhan di ujung sana. Kita lihat. Oke. Kayak kamu gak bisa. Mungkin saat ini. Atau kamu lagi gak bisa lihat nih ada jalan keluar. Kamu lagi bingung. Kamu gak bisa lihat solusi. Kamu terlalu sedih, mungkin kayak dunia berakhir gitu. Dan kamu terlalu berat untuk jalanin itu sendiri. Mau cerita sama orang juga gak tahu mulainya dari mana. Atau mungkin kamu gak bisa, situasi ini terlalu berat atau terlalu sulit bahkan untuk diceritakan, bahkan sama teman terdekat kamu gitu. Oke. Kalau selama ini kamu kayak bertanya-tanya tentang sesuatu, atau kamu menunggu jawaban, atau gini ya skenarionya, antara kamu menunggu jawaban atau sesuatu itu dibukakan untuk kamu, atau kamu menyembunyikan sesuatu dari seseorang atau sekelompok orang dan tiba-tiba boom, itu kebuka gitu. Semoga yang kebuka itu bukan sesuatu yang merugikan orang lain ya. Karena saya cuma mau bilang ingat karma gitu. Saya udah ngomong ini di reading sebelumnya, saya lupa readingnya siapa ya. Tapi ingat karma ketika kamu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan disembunyikan gitu ya. Itu cuma masalah waktu akan kebuka. Tapi kalau misalnya kamu di posisi orang yang menunggu jawaban, menunggu jalan keluar, atau ada kebenaran yang akan terungkap itu, dan itu kelihatan nanti di depan situ buat kamu kalau misalnya kamu yang menunggu gitu. Coba kita lihat ada apa lagi untuk Capricorn di bulan Maret 2022. Oke. Gini. Kalau misalnya kamu berhubungan sama seseorang yang kekanak-kanakan gitu, immature, dan kamu misalnya kamu udah berusaha ngajak ngomong, berusaha nyari solusi, tapi nih orang kayaknya gak bisa diajak ngomong, udah biarin aja, lepasin. Mungkin ini waktunya kamu melepaskan orang itu, atau kamu waktunya melepaskan situasi ini gitu ya. Tapi kalau sebaliknya kamu yang bersikap kekanak-kanakan gitu, yang tadi saya bilang, kayak cuman masalah waktu kebenaran terungkap atau dunia kamu terguncang dan kamu belajar. Kalau itu selain gak baik buat orang lain, itu juga gak baik buat kamu, dan kamu perlu belajar pelajaran di sekolah kehidupan gitu ya, supaya nantinya kamu jadi orang yang lebih baik untuk hari-hari kamu ke depannya gitu. Terus mungkin kamu perlu, sebagian dari kamu mungkin perlu detox dengan apa yang kamu masukin ke dalam tubuh kamu gitu ya. Kebanyakan gorengan, kebanyakan mecin, atau
kamu minum alkohol, merokok terlalu banyak gitu ya, kamu perlu detox. Ini tandanya buat kamu, pesan buat kamu. Kalau kamu ngeliat ini pesan buat kamu. Ya, kamu perlu memperhatikan tubuh kamu. Dan detox itu nggak cuman, kalau aku mengartikannya nggak cuman masalah fisik ya, tapi juga masalah hati, emosional, spiritual gitu. Apapun yang bikin hati kamu berat, hati kamu gak damai gitu, itu kamu perlu detox dari hati kamu, dari pikiran kamu, supaya hati kamu ringan. Berjalan ke depannya kamu mengundang energi yang baik gitu. Nah, kalau misalnya kamu yang melakukan hal-hal yang kira-kira merugikan orang lain gitu, kamu juga perlu detox gitu perilaku kamu. Kamu perlu belajar, bercermin, melihat, mereview hidup kamu. Kayak selama ini kamu udah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Mungkin kamu gak sadar, mungkin kamu sadar gitu. Kamu gak sadar mungkin karena kamu kekanak-kanakan, jadi kayak I'm the center of the universe. Semua orang harus lihat gue, mikirin gue, memperhatikan kebahagiaan gue gitu. Itu kamu perlu belajar ya. Ini aku gak bilang semua Capricorn kayak gitu, tapi ini mungkin sebagian dari kamu perlu mendengar hal ini gitu ya. Kalau misalnya kamu gak belajar, Tuhan, semesta, Allah, universe kayak akan, kalau kasar katanya ibaratnya, kalau orang bilang tuh disentil gitu. Biar kamu belajar. Ya jangan sampai kamu disentil dulu, ibaratnya ada hal-hal yang signifikan banget hadir di hidup kamu baru kamu belajar, misalnya gitu. Kayak misalnya nih orang, ini contoh ekstrim, orang mati suri terus dia dibawa ke alam lain, ketemu malaikat, ketemu alam maut, abis itu hidupnya berubah 180 derajat. Kan gak mesti kayak gitu dulu ya perubahan dalam hidup. Nah, gitu yang aku mau sampaikan melalui reading ini. Kalau misalnya kamu yang selama ini melakukan hal-hal yang merugikan, menyakiti orang lain, ini tanda kamu untuk berubah. Kalau misalnya kamu yang disakitin sama orang lain, keadaan akan berbalik. Kamu punya power, kamu punya daya untuk melewati sini semua. Dan ini proses hidup kamu untuk naik kelas, untuk ketemu hal-hal yang lebih baik yang di depan sana udah ada buat kamu. Oke, segitu aja readingnya untuk Capricorn kali ini. Terima kasih sudah mampir dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.